Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait materi file system untuk mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Sebelum untuk melanjutkan ke materi, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Panduriski Maulidia dengan NPM 46, lalu ada Priyandini Pranitasari dengan NPM 01, Ferry Kurniawan dengan NPM 64, serta Rima Sania dengan NPM 97. Selamat menyaksikan. Pada pembahasan pertama akan membahas mengenai file system interface. Bagi kebanyakan pengguna, sistem file adalah aspek paling terlihat dari sistem operasi tujuan umum yang menyediakan mekanisme untuk penyimpanan online dan akses ke data dan program sistem operasi dan semua pengguna sistem komputer. Sistem file terdiri dari dua bagian berbeda. Yang pertama, ada kumpulan file, masing-masing menyimpan data terkait. Yang kedua, struktur direktori yang mengatur dan menyediakan informasi tentang semua file dalam sistem. Lalu ada file konsep. Sistem operasi menyediakan tampilan logis yang seragam dari informasi yang disimpan dengan mengabstraksi dari properti fisik perangkat penyimpanannya untuk menentukan unit penyimpanan logis. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. File adalah urutan bit, byte, baris, atau catatan yang artinya ditentukan oleh pembuat dan pengguna file. Karena file adalah metode yang digunakan pengguna dan aplikasi untuk menyimpan dan mengambil data. Karena keduanya bertujuan umum, penggunaannya telah melampaui batas aslinya. Informasi dalam file ditentukan oleh pembuatnya. Berbagai jenis informasi dapat disimpan dalam sebuah file, memiliki struktur tertentu yang ditentukan yang bergantung pada tipenya. Lalu ada beberapa jenis file. Yang pertama ada file teks yang berisi urutan karakter yang diatur ke dalam baris dan mungkin pada halaman. Lalu ada file sumber yang berisi urutan fungsi, masing-masing diatur lebih lanjut sebagai deklarasi diikuti dengan pernyataan yang dapat dieksekusi. Yang terakhir ada file yang dapat dieksekusi, merupakan serangkaian bagian kode yang dapat dibawa oleh loader ke dalam memori dan dijalankan. Lalu ada file attributes. Sebuah file dapat diberi nama untuk kenyamanan user. Nama biasanya berupa rangkaian karakter. Ketika sebuah file diberi nama, itu menjadi independen dari proses, pengguna, dan bahkan sistem yang membuatnya. Atribut file bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi lainnya, tetapi biasanya terdiri dari nama, identifikasi, tipe, lokasi, ukuran, protection, timestamp, dan user identification. Berikutnya ada file operations. Untuk mendefinisikan file dengan benar, kita perlu mempertimbangkan operasi yang dapat dilakukan pada file. Sistem operasi dapat menyediakan panggilan sistem untuk membuat, menulis, membaca, memposisikan ulang, menghapus, dan memotong file. Pada file operation sendiri terdapat 7 basic operation. Yang pertama ada creating a file. Dua langkah diperlukan untuk membuat file. Yang pertama, ruang dalam sistem file harus ditemukan untuk file. Yang kedua, entry untuk file baru harus dibuat di directory. Setelah creating, ada opening file tersebut. Daripada meminta semua operasi file menentukan nama file, yang dapat menyebabkan sistem operasi mengevaluasi nama, memeriksa izin akses, dan seterusnya, semua operasi kecuali buat dan hapus memerlukan file open. Jika berhasil, panggilan terbuka mengembalikan pegangan file yang digunakan sebagai argumen di panggilan lainnya. Lalu ada writing a file. Untuk menulis file, perlu membawa panggilan sistem yang menentukan pegangan file yang terbuka dan informasi yang akan ditulis ke file. Sistem harus menyimpan petunjuk tulis ke lokasi dalam file tempat penulisan berikutnya akan dilakukan jika berurutan. Penunjuk tulis harus diperbarui setiap kali terjadi penulisan. Setelah itu ada reading a file. Menggunakan panggilan sistem yang menentukan pegangan file dan di mana dalam memori, blok file berikutnya harus diletakkan. Sekali lagi, sistem perlu menyimpan penunjuk baca ke lokasi di file tempat pembacaan berikutnya dilakukan. Jika berurutan, setelah pembacaan dilakukan, penunjuk baca diperbarui. Berikutnya ada repositioning within a file. Penunjuk posisi file saat ini dari file yang terbuka diposisikan ulang ke nilai yang diberikan. Reposisi dalam file tidak perlu melibatkan input atau output yang sebenarnya. Operasi file ini juga dikenal sebagai pencarian file. Lalu ada deleting a file. Mencari direktori untuk file bernama, setelah menemukan entry direktori terkait, kita bisa melepaskan semua ruang file, sehingga dapat digunakan kembali oleh file lain dan menghapus atau menandai entry direktori sebagai bebas. Perhatikan bahwa beberapa sistem mengizinkan tautan keras banyak nama entry direktori untuk file yang sama. Dalam hal ini, konten file yang sebenarnya tidak dihapus sampai link terakhir dihapus. Yang terakhir ada truncating a file. User mungkin ingin menghapus konten file, tetapi tetap mempertahankan atributnya. Daripada membuat user menghapus file, lalu membuatnya kembali, fungsi ini memungkinkan semua atribut tetap tidak berubah, kecuali untuk panjang file yang dapat diatur ulang ke panjang 0 dan ruang filenya dapat dilepaskan.
Kemudian ada file types. Di sini ada 10 jenis file beserta usual extension dan fungsinya. Selanjutnya ada file struktur dan internal file struktur. Pada file struktur, jenis file juga dapat digunakan untuk menunjukkan struktur internal file. File sumber dan objek memiliki struktur yang sesuai dengan harapan program yang membacanya. Lebih lanjut, file tertentu harus sesuai dengan struktur yang diperlukan yang dipahami oleh sistem operasi. Misalnya, ada sistem yang mendukung dua jenis file. File pertama berisi file teks, yang kedua ada file biner yang dapat dieksekusi. Sekarang, jika user ingin mendefinisikan file transkripsi untuk melindungi konten agar tidak dibaca oleh orang yang tidak berwenang, mungkin tidak menentukan jenis file yang sesuai. File yang dienkripsi bukan baris teks, melainkan bit acak. Meskipun tampak seperti file biner, ini tidak dapat dieksekusi. Akibatnya, mungkin harus mengelak atau menyalahgunakan mekanisme jenis file sistem operasi atau meninggalkan skema enkripsi. Selanjutnya ada internal file struktur. Secara internal, mencari offset dalam file bisa jadi rumit untuk sistem operasi. Sistem disk biasanya memiliki ukuran blok yang ditentukan dengan baik, yang ditentukan oleh ukuran sektor. Semua disk input maupun output dilakukan dalam unit satu blok, dan semua blok berukuran sama. Ini tidak mungkin bahwa ukuran catatan fisik akan sama persis dengan panjang catatan logis yang diinginkan. Catatan logis bahkan mungkin berbeda-beda panjangnya. Mengemas sejumlah catatan logis ke dalam blok fisik adalah solusi umum untuk masalah ini. Selanjutnya ada access method. File store information. Ketika digunakan, informasi ini harus diakses dan dibaca ke dalam memori komputer. Informasi di dalam file dapat diakses dengan beberapa cara. Beberapa sistem hanya menyediakan satu metode akses untuk file. Yang lain, seperti sistem operasi mainframe, mendukung banyak metode akses dan memilih yang tepat untuk aplikasi tertentu merupakan masalah desain utama. Yang pertama ada sequential access. Metode akses paling sederhana yaitu sequential access ini, atau akses yang berurutan. Informasi dalam file diproses secara berurutan, satu catatan demi satu. Mode akses ini adalah yang paling umum. Misalnya, editor dan penyusun biasanya mengakses file dengan cara ini. Yang kedua ada direct access. Metode lain adalah direct access atau akses relatif. Di sini, file terdiri dari catatan logis dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis catatan dengan tepat tanpa urutan tertentu. File dengan direct access sangat berguna untuk akses langsung ke informasi dalam jumlah besar. Database seringkali jenis ini. Ketika query mengenai subjek tertentu tiba, menghitung blok mana yang berisi jawaban, dan kemudian membaca blok itu secara langsung untuk memberikan informasi yang diinginkan. Yang terakhir ada other access methods. Other access methods dapat dibangun di atas direct access method. Metode ini umumnya melibatkan pembuatan indeks untuk file. Indeks seperti indeks di bagian belakang buku berisi petunjuk berbagai blok. Untuk menemukan record dalam file, pertama-tama user mencari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan record yang diinginkan. Berikutnya ada directory struktur. Directory dapat dilihat sebagai simbol yang menerjemahkan nama file ke dalam blok kontrol file mereka. Directory itu sendiri dapat diatur dengan berbagai cara. Saat mempertimbangkan struktur directory tertentu, user perlu mengingat operasi yang akan dilakukan pada directory. Yang pertama, search a file. User harus dapat mencari struktur directory untuk menemukan entry file tertentu. Yang kedua, create a file. File baru perlu dibuat dan ditambahkan ke directory. Yang ketiga, delete a file. Ketika sebuah file tidak lagi dibutuhkan serta ingin menghapusnya dari directory. Yang keempat, list a directory. User harus dapat membuat daftar file dalam directory dan isi entry directory untuk setiap file dalam daftar. Yang kelima, rename a file. Karena nama sebuah file mempresentasikan isinya kepada usernya. User harus bisa mengganti nama ketika isi atau penggunaan file tersebut berubah. Yang keenam, traverse the file system. User mungkin ingin mengakses setiap directory dan setiap file di dalam struktur directory. Untuk keandalan, sebaiknya simpan konten dan struktur seluruh sistem file secara berkala. Berikutnya ada jenis directory struktur. Yang pertama ada single level directory, yang mana struktur directory paling sederhana dan semua file ada dalam directory yang sama, yang mudah digunakan dan dipahami. Namun, single level directory memiliki batasan yang signifikan ketika jumlah file bertambah atau ketika sistem memiliki lebih dari satu user. Karena semua file berada dalam directory yang sama, maka file harus memiliki nama yang unik. Jika dua user memanggil file datanya, maka aturan nama unik dilanggar. Bahkan, satu user pada single level directory mungkin merasa sulit untuk mengingat nama semua file. Karena jumlah file meningkat, tidak jarang user memiliki ratusan file di satu sistem komputer dan jumlah file tambahan yang sama di sistem lain. Selanjutnya ada two-level directory. Single level directory seringkali menyebabkan kebingungan nama file di antara user yang berbeda. Solusi standarnya adalah membuat directory terpisah untuk setiap user. Dalam struktur directory dua tingkat atau two-level directory, setiap user memiliki user file directory atau UFD. UFD memiliki struktur yang serupa, tetapi masing-masing hanya mencantumkan file dari satu user. Saat pekerjaan user dimulai atau user masuk, master file directory atau MVD, sistem akan dicari.
MVD diindeks oleh nama pengguna atau nomor akun, dan setiap entry mengarah ke UFD untuk user tersebut. Lalu ada tree level directory. Setelah mengetahui two level directory sebagai pohon 2 tingkat, generalisasi alami adalah memperluas struktur direktori ke pohon dengan ketinggian sembarang. Generalisasi ini memungkinkan user untuk membuat subdirektorinya sendiri dan mengatur file user sesuai dengan itu. Pohon atau tree adalah struktur direktori yang paling umum. Pohon tersebut memiliki direktori root dan setiap file dalam sistem memiliki nama jalur yang unik. Selanjutnya ada acyclic graph directories. Pertimbangkan dua programmer yang mengerjakan proyek bersama. File yang terkait dengan proyek itu dapat disimpan dalam subdirektori, memisahkannya dari proyek dan file lain dari dua pemrogram. Tetapi karena kedua programmer sama-sama bertanggung jawab atas proyek tersebut, keduanya ingin subdirektorinya berada di direktorinya sendiri. Dalam situasi ini, subdirektori umum harus dibagikan. Direktori atau file bersama ada dalam sistem file di dua atau lebih tempat sekaligus. Struktur pohon melarang berbagi file atau direktori. Grafik asiklik, yaitu grafik tanpa siklus, memungkinkan direktori berbagi subdirektori dan file. File atau subdirektori yang sama mungkin ada di dua direktori berbeda. Acyclic graph adalah generalisasi alami dari skema direktori berstruktur pohon. Penting untuk dicatat bahwa file bersama atau direktori tidak sama dengan dua salinan file. Dengan dua salinan, setiap pemrogram dapat melihat salinan daripada aslinya. Tetapi jika satu pemrogram mengubah file, perubahan akan terjadi, namun tidak muncul di salinan orang lain. Dengan file bersama, hanya ada satu file sebenarnya. Jadi setiap perubahan yang dibuat oleh satu orang akan langsung terlihat oleh orang lain. Berbagi sangat penting untuk subdirektori. File baru yang dibuat oleh satu orang akan secara otomatis muncul di semua subdirektori bersama. Yang terakhir ada General Graph Directories. Masalah serius dengan menggunakan acyclic graph directories adalah memastikan bahwa tidak ada siklus. Jika user mulai dengan direktori 2 tingkat dan mengizinkan user untuk membuat subdirektori, hasil direktori terstruktur pohon. Seharusnya cukup mudah untuk melihat bahwa menambahkan file dan subdirektori baru ke direktori terstruktur pohon akan mempertahankan sifat terstruktur pohon. Namun, ketika user menambahkan tautan, struktur pohon akan hancur, menghasilkan struktur grafik yang sederhana. Keuntungan utama dari grafik asiklik adalah kesederhanaan relatif dari algoritma untuk melintasi grafik dan untuk menentukan kapan tidak ada lagi referensi ke file. User ingin menghindari traversing bagian bersama dari grafik asiklik 2 kali, terutama untuk alasan kinerja. Jika user baru saja mencari subdirektori bersama utama untuk file tertentu tanpa menemukannya, user ingin menghindari pencarian subdirektori itu lagi. Pencarian kedua akan membuang-buang waktu. Selanjutnya ada protection. Ketika informasi disimpan dalam sistem komputer, user ingin menjaganya tetap aman dari kerusakan fisik atau masalah keandalan dan akses yang tidak tepat atau masalah perlindungan. Reliabilitas umumnya disediakan oleh salinan file duplikat. Banyak komputer memiliki program sistem yang secara otomatis atau melalui intervensi operator komputer menyalin file disk ke tape secara berkala untuk menjaga salinan jika sistem file secara tidak sengaja hancur. Sistem file dapat rusak oleh masalah perangkat keras seperti kesalahan dalam membaca atau menulis, lonjakan listrik atau kegagalan, head crash, kotoran, suhu, dan vandalisme. File mungkin terhapus secara tidak sengaja. Bug dalam perangkat lunak sistem file juga dapat menyebabkan konten file hilang. Yang pertama ada types of access. Kebutuhan untuk melindungi file merupakan akibat langsung dari kemampuan untuk mengakses file. Sistem yang tidak mengizinkan akses ke file pengguna lain tidak membutuhkan perlindungan. Dengan demikian, user dapat memberikan perlindungan lengkap dengan melarang akses, atau user dapat memberikan akses gratis tanpa perlindungan. Kedua pendekatan tersebut terlalu ekstrem untuk penggunaan umum. Yang dibutuhkan adalah akses terkontrol. Yang kedua ada akses kontrol. Pendekatan paling umum untuk masalah perlindungan adalah membuat akses bergantung pada identitas pengguna. User yang berbeda mungkin memerlukan jenis akses yang berbeda ke file atau direktori. Skema paling umum untuk menerapkan akses yang bergantung pada identitas adalah mengaitkan dengan setiap file dan akses terkontrol list, atau ACL, yang menentukan nama pengguna dan jenis akses yang diizinkan untuk setiap pengguna. Saat pengguna meminta akses ke file tertentu, sistem operasi memeriksa daftar akses yang terkait dengan file itu. Jika pengguna tersebut terdaftar untuk akses yang diminta, akses tersebut diperbolehkan. Jika tidak, terjadi pelanggaran perlindungan dan pekerjaan pengguna ditolak akses ke file. Yang kedua ada akses kontrol. Pendekatan paling umum untuk masalah perlindungan adalah membuat akses bergantung pada identitas user. User yang berbeda mungkin memerlukan jenis akses yang berbeda ke file atau direktori. Skema paling umum untuk menerapkan akses yang bergantung pada identitas adalah mengaitkan dengan setiap file dan akses kontrol list atau ACL yang menentukan nama user dan jenis akses yang diizinkan untuk setiap user. Saat user meminta akses ke file tersebut, sistem operasi memeriksa daftar akses yang terkait dengan file itu. Jika user tersebut terdaftar untuk akses yang diminta, akses tersebut diperbolehkan. Jika tidak, terjadi pelanggaran perlindungan dan pekerjaan user ditolak akses ke file. Lalu ada 3 klasifikasi user sehubungan dengan setiap file dalam akses kontrol. Yang pertama itu owner. User yang membuat file tersebut adalah pemiliknya. Yang kedua group. Sekumpulan user yang berbagi file dan membutuhkan akses serupa adalah grup atau grup kerja. Yang ketiga ada other, yaitu semua pengguna lain di sistem.
Yang terakhir dalam protection ada other protection approaches. Pendekatan lain untuk masalah perlindungan adalah mengaitkan kata sandi dengan setiap file. Sebagaimana akses ke sistem komputer seringkali dikontrol oleh kata sandi. Akses ke setiap file dapat dikontrol dengan cara yang sama, jika kata sandi dipilih secara acak dan sering diubah. Skema ini mungkin efektif dalam membatasi akses ke file. Namun, penggunaan kata sandi memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, jumlah kata sandi yang perlu diingat user mungkin menjadi besar, membuat skema tidak praktis. Yang kedua, jika hanya satu kata sandi yang digunakan untuk semua file, maka setelah ditemukan, semua file dapat diakses. Perlindungan atas dasar semua atau tidak sama sekali. Beberapa sistem mengizinkan user untuk mengasosiasikan kata sandi dengan subdirektori, bukan dengan file individu untuk mengatasi masalah ini. Lebih umum, inskripsi partisi atau file individual memberikan perlindungan yang kuat, tetapi manajemen kata sandi adalah kuncinya. Berikutnya ada memory map files. Ada satu metode lain untuk mengakses file, dan ini sangat umum digunakan. Pertimbangan pembacaan file secara berurutan pada disk menggunakan panggilan sistem standar open, read, dan write. Setiap akses file membutuhkan panggilan sistem dan akses disk. Alternatifnya, user dapat menggunakan teknik memori virtual untuk memperlakukan file input atau output sebagai akses memori rutin. Pendekatan ini yang dikenal sebagai pemetaan memori file. Yang pertama ada basic mechanism. Pemetaan memori file dilakukan dengan memetakan blok disk ke halaman atau halaman dalam memori. Akses awal ke file dilanjutkan melalui halaman permintaan biasa yang mengakibatkan kesalahan halaman. Namun, sebagian file berukuran halaman dibaca dari sistem file ke halaman fisik. Beberapa sistem mungkin memilih untuk membaca lebih dari satu potongan memori berukuran halaman pada satu waktu. Pembacaan dan penulisan selanjutnya ke file ditangani sebagai akses memori rutin. Memanipulasi file melalui memori daripada menimbulkan overhead menggunakan panggilan sistem read dan write. Menyederhanakan dan mempercepat akses dan penggunaan file. Beberapa sistem operasi menyediakan pemetaan memori hanya melalui panggilan sistem tertentu dan menggunakan panggilan sistem standar untuk melakukan semua input atau output file lainnya. Namun, beberapa sistem memilih untuk memetakan memori file terlepas dari apakah file tersebut ditentukan sebagai memori yang dipetakan. Yang kedua ada Share Memory in the Windows API. Garis besar umum untuk membuat wilayah memori bersama menggunakan file yang dipetakan memori di Windows API melibatkan pertama membuat pemetaan file untuk file yang akan dipetakan dan kemudian membuat tampilan dari file yang dipetakan dalam ruang alamat virtual proses. Proses kedua kemudian dapat membuka dan membuat tampilan file yang dipetakan di ruang alamat virtualnya. File yang dipetakan mewakili objek memori bersama yang akan memungkinkan komunikasi terjadi di antara proses. File System Implementation. File sistem struktur adalah tingkat organisasi paling dasar dalam sebuah sistem operasi. Hampir semua cara sistem operasi berinteraksi dengan pengguna, aplikasi, dan model keamanannya bergantung pada cara ia mengatur file pada perangkat penyimpanan. Masalah pada file system. Pertama, yaitu menentukan tampilan sistem file bagi pengguna. Kedua, membuat algoritma dan struktur data. Tingkatan file system itu ada beberapa, yaitu yang pertama application program, lalu logical file system, yang ketiga file organization module, yang keempat basic file system, yang kelima I or O control, yang keenam device. Lalu selanjutnya file system operation. Beberapa struktur penyimpanan dan dalam memori digunakan untuk mengimplementasikan sistem file. Struktur ini bervariasi tergantung pada sistem operasi dan sistem file. Directory implementation. Pemilihan algoritma, directory allocation, dan directory management secara signifikan mempengaruhi efisiensi, kinerja, dan keandalan sistem file. Yang pertama, metode linear list. Menggunakan daftar linear dari nama file dengan pointer blok data. Yang kedua, metode hash table. Table hash mengambil nilai yang dihitung dari nama file dan mengembalikan penunjuk ke nama file dalam daftar linear. Allocation method terbagi menjadi tiga: bersebelahan, bertaut, dan terindeks. Bersebelahan yaitu setiap file menempati sekumpulan blok yang berdekatan pada disk. Yang kedua, tertaut. Setiap file adalah daftar blok disk yang tertaut yang tidak perlu bersebelahan. Yang ketiga yaitu terindeks. Blok khusus yang dikenal sebagai blok indeks berisi penunjuk ke semua blok yang ditempati oleh sebuah file. Free Space Management Implementation. Free Space Management Implementation itu contohnya ada 4: bit vector, linked list, grouping, counting. Yang pertama yaitu bit vector. Setiap blok diwakili oleh 1 bit. Jika pemblokirannya gratis, bitnya adalah 1. Jika bloknya dialokasikan, bitnya 0. Lalu linked list menghubungkan semua blok bebas, menyimpan penunjuk ke
ke blok bebas pertama di lokasi khusus dalam sistem file dan menyimpannya dalam memori. Yang ketiga yaitu grouping, modifikasi pendekatan daftar bebas penyimpanan alamat dari end blok bebas di blok bebas pertama. Yang keempat yaitu counting, beberapa blok yang berdekatan dapat dialokasikan atau dibebaskan secara bersamaan, terutama ketika ruang dialokasikan dengan algoritma alokasi berdekatan. Oke, selanjutnya adalah bagian efisiensi. Efisiensi ini dalam penggunaan kuota disk ini tuh sangat bergantung pada alokasinya serta direktori algoritmanya. Kenapa? Karena tujuannya kan efisiensi ini untuk agar disk itu dapat digunakan secara maksimal, baik dalam hal pemanfaatan kapasitas maupun kecepatan akses data. Nah, efisiensi hard disk ini sendiri nih bergantung banget kan sama alokasi serta direktori algoritmsnya. Nah, enggak itu juga, efisiensi sendiri juga bergantung sama tipe data yang bakalan disimpan pada masukan direktorinya. Nah, umumnya nih, sistem kan nyimpan informasi mengenai tanggal terakhir kali file itu diakses, serta tanggal penulisan terakhir untuk menentukan apakah file itu perlu di backup apa enggak. Nah, akibat dari penyimpanan informasi tersebut, setiap kali berkas dibaca, diperlukan penulisan pada struktur direktori. Penulisan ini memerlukan blok untuk dibaca oleh memori, perubahan bagian, juga blok yang akan ditulis kembali ke disk. Nah, hal ini nggak sama sekali nggak efisien untuk tipe berkas yang sering diakses. Nah, selanjutnya ada performa. Performa sebelumnya tuh gimana ya? Bisa ditingkatkan lagi pada hard disk kalau misalkan pemilihan algoritmanya tepat. Nah, gimana caranya? Dengan memanfaatkan cache. Beberapa sistem nih membuat bagian yang terpisah dari memori utama untuk digunakan sebagai disk cache, di mana nih blok-blok tersebut disimpan dengan asumsi mereka akan menggunakan lagi secepatnya. Sistem lainnya juga menyimpan data berkas menggunakan sebuah page cache. Page cache tersebut menggunakan teknik memori virtual dan menyimpan berkas tersebut sebagai halaman-halaman, enggak sebagai blok-blok lagi. Hal ini dikarenakan menyimpan data berkas tuh menggunakan alamat virtual jauh lebih efisien daripada menyimpannya melalui blok disk fisik. Nah, di gambar ada dua teknik kan. Yang pertama tidak menggunakan unified buffer cache serta menggunakan unified buffer cache. Nah, penjelasannya kalau misalkan nggak pakai unified buffer cache nih, seperti pada gambar yang pertama, jika ada panggilan mapping memori, itu dibutuhkan dua buah cache, yakni buffer cache dan page cache. Kenapa? Karena pada teknik ini mapping memori nggak bisa langsung interaksi dengan buffer cache, sehingga dibutuhkan page cache. Namun, teknik ini tuh nggak efisien karena terjadi dua kali penyalinan berkas yang sama. Pertama, pada buffer cache, dan kedua page cache. Dua kali penyalinan ini biasa disebut double caching. Nah, double caching ini nggak hanya boros memori juga ya, tapi juga borosin kinerja CPU, juga perputaran MK. Karena perubahan data ekstra pada memori sistem. Selain itu, double caching juga dapat menyebabkan berkas menjadi korup. Nah, solusinya yaitu menggunakan unified buffer cache seperti pada gambar kedua. Buffer cache pada teknik ini, alias pada di gambar 2, itu dapat berinteraksi dengan mapping memori sehingga dapat menghindari terjadinya double caching. Nah, selanjutnya recovery. Recovery itu kan pemulihan ya. Nah, caranya ada consistency checking, log structure file system, lalu mencari other solution, dan backup. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian file system internals. Nah, typical organization-nya file system per OS tuh kayak gimana? Contohnya ya kayak Solaris ya yang ada di gambar. Jadi dia typical storage-nya seperti itu. Ada volume 1, volume 2 dibagi jadi partisi A, partisi B, seperti itu. Nah, lalu gampangannya tuh file system mounting tuh kayak gimana? Ya ilustrasinya tuh kayak yang ada di gambar ya. Nah, jadi yang di poin A itu dia menunjukkan yang sistem file yang existing alias yang ada, yang tersedia gitu. Sedangkan yang poin B itu dia menunjukkan yang unmounted volume. Maksudnya gimana? Jadi yang nggak tersambung gitu, yang nggak dikaitkan. Nah, pada poin tersebut tuh hanya file yang tersedia pada sistem berkas yang dapat diakses. Kalau yang enggak ya nggak bisa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada partisi. Partisi sendiri tuh sebutan buat hard disk yang dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Nah, fungsinya apa? Dia itu fungsinya dikasih partisi tuh biar pengelolaan hard disk tuh makin optimal. Terus juga memudahkan pengguna, serta juga membuat komputer tuh dapat bekerja lebih cepat kayak gitu. Nah, selanjutnya mounting ya.
Mounting itu proses mengaitkan file sistem yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Nah, piranti-piranti yang bakalan disambungin alias di mounting ini tuh berupa CD-ROM bisa, disket bisa, atau sebuah zip drive juga bisa. Nah, tiap-tiap sistem berkas yang di mount itu akan diberikan mount point atau kayak apa ya, sebuah directory dalam pohon directory sistem yang setelah kita akses. Nah, mount point ini maksudnya gimana? Jadi dia tuh semacam directory tempat di mana akan meletakkan sistem berkas tersebut. Nah, kalau misalkan nih, kalau kita ingin memount sistem berkas berupa directory, maka mount point-nya juga harus berupa directory. Nah, sebaliknya, jika yang hendak kita mount itu file, ya mount point-nya ya bentuknya ya file juga. Jadi pokoknya harus sama-sama gitu. Nah, list sistem berkas yang dapat di-mount itu dapat dilihat kapan aja dengan menggunakan perintah mount, karena isinya dapat diatur, kayak bisa read only gitu. Maka nggak perlu khawatir pengguna lain akan mencoba atau menulis mount point yang baru. Seperti biasa, saat pengen mengubah-ubah berkas konfigurasi seperti mengubah isi berkas, pastikan untuk membuat berkas cadangan untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis. Nah, caranya gimana? Ya, menyediakan sebuah disket atau recovery disk dan membackup berkas tersebut sebelum membukanya di editor teks untuk diubah-ubah. Nah, semua ruang kosong yang tersedia di disk itu diatur dalam sebuah pohon directory tunggal. Dasar sistem ini tuh root directory yang dinyatakan dengan sebuah garis miring. Nah, di Linux tuh, isi sebuah sistem itu dibuat nyata, tersedia dengan menggabungkan sistem berkas ke sistem directory melalui sebuah proses yang disebut mounting. Seperti itu. Oh ya, tambahan lagi. Sistem berkas itu dapat di-mount maupun di-unmount, yang berarti sistem berkas tersebut dapat disambung, dapat juga enggak dengan struktur pohon directory. Nah, bedanya gimana? Ya, ini sistem berkas tersebut akan selalu di-mount ke directory root ketika sistem sedang berjalan. Nah, dan tidak dapat di-unmount juga. Sistem berkas yang lain di-mount seperlunya. Contohnya nih, yang berisi hard drive berbeda dengan floppy disk atau CD-ROM. Sebenarnya ya, kalau setiap akan memproses suatu sistem berkas atau semacam read and write aja, kita harus memount sistem berkas tersebut. Nah, sistem operasi ini kan menyediakan fasilitas mounting secara otomatis pada saat sistem operasi dijalankan. Nah, ada nih beberapa sistem operasi ada device-device tertentu yang harus dimount terlebih dahulu secara manual. Nah, untuk memount suatu sistem berkas, sistem operasi memerlukan data tentang device yang membawakan sistem berkas tersebut dan mount point tempat sistem berkas itu hendak diletakkan. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah file sharing. File sharing adalah kemampuan untuk berbagi file dari satu pengguna ke pengguna lain. Kemampuan untuk berbagi file atau file sharing sangat diinginkan oleh pengguna yang ingin berkolaborasi dan mengurangi upaya yang diperlukan untuk mencapai computing goals. Dimulai dengan membahas masalah umum yang muncul ketika multiple user berbagi file. Untuk menerapkan sharing dan ketika sistem operasi mengakomodasi multiple user, masalah file sharing, file naming, dan file protection menjadi yang utama. Sistem dapat mengizinkan pengguna untuk mengakses file pengguna lain secara default atau mengharuskan pengguna secara khusus memberi akses ke file. Untuk menerapkan sharing dan protection, sistem harus memelihara lebih banyak file dan atribut directory daripada yang dibutuhkan pada suatu sistem pengguna. Kebanyakan sistem lebih berevolusi untuk menggunakan konsep file atau directory, pemilik atau user, dan group. Selanjutnya adalah virtual file system. Penggunaan metode ini memungkinkan jenis sistem file yang sangat berbeda untuk diimplementasikan dalam struktur yang sama, termasuk sistem file jarak ringan seperti NFS, yang akan dijelaskan nanti. Nah, gambar di samping merupakan schematic view of a virtual file system. Di lapisan pertama merupakan lapisan antarmuka yang berisi perintah open, read, write, close, calls, dan descriptor file. Lapisan yang kedua ini, VFS interface, memiliki dua fungsi penting, yakni memisahkan operasi umum sistem file dari implementasinya. Beberapa implementasi untuk interface VFS dapat hidup berdampingan pada mesin yang sama, memungkinkan akses transparan ke berbagai jenis sistem file yang dipasang secara lokal. Fungsi yang kedua, menyediakan mekanisme untuk merepresentasikan file secara unik di seluruh jaringan. VFS didasarkan pada struktur representasi file yang disebut vnode yang berisi penanda numerik untuk file unik di seluruh jaringan
atau init Unix bersifat unik untuk yang hanya dalam satu sistem file. Lapisan yang ketiga, lapisan yang mengimplementasikan jenis file, jenis sistem file atau protokol file jarak jauh dari arsitekturnya. Selanjutnya, remote file system. Melalui evolusi jaringan dan teknologi file, metode remote file sharing mengalami perubahan. Metode yang diterapkan pertama kali melibatkan transfer file antar mesin secara manual melalui program seperti FTP. Metode yang kedua menggunakan Distributed File System atau DFS. Yang ketiga menggunakan World Wide Web. Berikut adalah remote file systemnya. Yang pertama, the client server model. Memungkinkan komputer untuk memasang satu atau lebih file dari satu atau lebih mesin jarak jauh. Sistem file jarak jauh memungkinkan komputer untuk memasang satu atau lebih sistem file dari satu atau lebih mesin jarak jauh. Dalam hal ini, mesin yang berisi file adalah server, dan mesin yang mencari akses ke file tersebut adalah klien. Hubungan klien-server adalah sama dengan mesin berjaringan. Yang kedua, ada Distributed Information System, yang menyediakan akses terpadu ke informasi yang diperlukan untuk komputasi jarak jauh. Untuk membuat sistem client-server lebih mudah dikelola, sistem informasi terdistribusi juga dikenal sebagai layanan penamaan terdistribusi, menyediakan akses terpadu ke informasi yang diperlukan untuk komputasi jarak jauh. Domain Name System atau DNS menyediakan terjemahan nama host ke alamat jaringan seluruh internet. Yang ketiga, failure mode. Sistem file lokal dapat gagal karena berbagai alasan, termasuk kegagalan draft yang berisi sistem file. Kerusakan struktur direktori atau informasi manajemen disk lainnya secara kolektif disebut metadata. Sistem file jarak jauh memiliki lebih banyak failure modes karena kompleksitas sistem jaringan dan interaksi yang diperlukan antara mesin jarak jauh. Lebih banyak masalah dapat mengganggu pengoperasian sistem file jarak jauh yang benar. Selanjutnya ada konsistensi semantik. Konsistensi semantik merupakan kriteria penting untuk mengevaluasi sistem file apapun yang mendukung file sharing. Semantik ini menentukan seberapa banyak pengguna mengakses file sharing secara bersamaan. Secara khusus, mereka menentukan kapan modifikasi data oleh satu pengguna akan dapat diamati oleh pengguna yang lain. Beberapa contoh penting dari konsistensi semantik. Yang pertama adalah Unix semantik. Yang kedua, session semantik. Yang ketiga, immutable shared file semantik. Selanjutnya adalah NFS atau Network File Sharing. Klien NFS adalah contoh yang baik dari sistem file jaringan klien server yang banyak digunakan dan diimplementasikan dengan baik. NFS adalah implementasi dan spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses file jarak jauh melalui LAN atau WAN. Yang terdiri dari yang pertama, mounting protocol yang ada pada gambar ini. Mounting protocol dan NFS menetapkan koneksi awal logis antar server dan klien, mencakup nama direktori jarak jauh yang akan dipasang dan nama mesin server yang menyimpannya. Yang ketiga, menyimpan pemasangan dipetakan ke RPC terkait dan diteruskan ke server pemasangan yang berjalan di mesin server. Yang keempat, daftar ekspor menentukan sistem file lokal yang akan diekspor server untuk dipasang bersama dengan nama mesin yang diizinkan untuk memasangnya. Yang kedua, NFS protokol, atau ini bisa disebut juga dengan tujuan dari NFS sendiri. Yang pertama, mencari file di dalam direktori. Yang kedua, membaca satu set entry directory. Yang ketiga, memanipulasi link atau tautan dan directory. Yang keempat, mengakses atribut file. Yang kelima, membaca dan menulis file. Berikut adalah schematic view of NFS architecture. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yang ini merupakan lapisan pertama atau antarmuka yang berisi perintah open, read, write, close, calls, dan descriptor file. Kemudian yang kedua, interface-nya memiliki dua fungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian NFS client ini memiliki network atau jaringan ke server melalui RPC yang kemudian akan disimpan di disk. Yang selanjutnya adalah path name translation.
Yang pertama, sinteks path name yang digunakan oleh remote file system mungkin berbeda dari mesin klien. Yang kedua, untuk menjaga aplikasi pada sistem klien tidak bergantung pada lokasi file dan sistem komputer server, NFS mengharuskan hanya klien yang menerjemahkan path name lengkap. Klien melacak path melalui hierarki server dengan mengirimkan komponen satu persatu ke server dan menerima informasi tentang file atau direktori yang dinamai. Yang keempat, ada remote operation. Remote operation dapat diterjemahkan langsung ke RPC yang sesuai. Secara konseptual, NFS menganut paradigma layanan jarak jauh, tetapi dalam praktiknya, teknik buffering dan caching digunakan demi kinerja. Tidak ada korespondensi langsung antara operasi jarak jauh dan RPC. Sebagai gantinya, blok file dan atribut file diambil oleh RICS dan dicat secara lokal. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.